Shalom saudara, selamat hari Minggu. Puji nama Tuhan, kita bisa kembali bertemu di The Message episode yang kelima. Saya berdoa biar hari ini saudara semua dipenuhi dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dan tentunya mungkin ada rencana-rencana untuk waktu-waktu kedepannya. Saya berdoa agar semuanya itu boleh dilancarkan, boleh diberkati, boleh berjalan dengan smooth ya. Dan selagi di sini aku menyapa teman-teman semua. Aku mau kasih tahu dulu bahwa jangan heran nanti kalau selagi aku ngomong itu ada bunyi kayak karena itu my puppies di depan sana itu maksa mau masuk rumah, jadi dia teriak-teriak kayak gitu ya. Tapi ini kayaknya udah tenang, tapi mungkin nanti akan bersuara lagi. So semoga kita tidak terganggu dengan hal itu ya. Alright, jadi dalam seminggu ini aku mempelajari kitab Korintus dari 1 Korintus ya. Dan aku udah baca kayak satu kitab itu penuh dari pasal 1 sampai pasal 16. Jadi menarik banget kalau kita pelajari lagi tentang 1 Korintus ini, karena ada banyak sekali ayat-ayat yang penting di sana, khususnya dalam kehidupan kita sebagai jemaat kayak gitu, berkelompok sebagai jemaat. Nah, untuk hari ini aku mau bahas secara khusus di 1 Korintus pasal 15, kemudian ayat 57 hingga 58 ya. Sebenarnya ini dari 51 sampai 58, tetapi aku akan ambil dari 57 sampai 58-nya aja. Jadi intinya di sini teman-teman, Paulus sedang bicara tentang kebangkitan. Jadi kalau menurut Alkitab The Message, ini satu pasal ya, pasal 15 itu dia benar-benar bicara tentang resurrection gitu. Jadi keseluruhan itu adalah bahasan tentang bagaimana bahwa kita, tubuh kita secara manusia yang daging ini tidak beroleh bagian dalam kerajaan Allah, tetapi sebaliknya roh kita itu akan naik gitu, akan dapat bagian lah intinya dalam kerajaan Allah. Dan apabila kita masih hidup saat kedatangan Kristus, maka tubuh kita itu akan diubahkan, kemudian kita akan menyambut Tuhan juga kayak gitu di awan-awan. Nah, di sini Paulus dalam satu pasal ini dia menggambarkan bahwa bagaimana sebenarnya kematian dalam tubuh yang fana itu akan sangat berbeda banget nanti ketika kita bangkit. Jadi tubuh daging kita itu berbeda dengan tubuh kemuliaan kita. Dan Paulus benar-benar menegaskan di pasal ini untuk semua orang percaya itu harus percaya. Orang percaya harus percaya dengan namanya resurrection, kebangkitan. Karena Paulus berkata, kalau Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah iman percayamu. Dan kalau kamu tidak percaya bahwa Kristus bangkit, dan kamu tidak percaya juga bahwa kita semua ini akan bangkit, beroleh hidup yang kekal di dalam tubuh kemuliaan, maka sia-sialah kamu menjadi orang Kristen. Maka sia-sialah kamu melakukan segala sesuatu yang kamu kerjakan sampai hari ini. Ini pesan utamanya teman-teman. Jadi kalau kita bicara sekarang being a Christian, tentunya kita percayakan kebangkitan dari antara orang mati dan kehidupan kekal. Itulah kenapa kita harus punya pikiran itu, kehidupan sesudah kematian di bumi sekarang. Jangan mikir kayak, oh aku hidup hari ini and then that's okay because I will die, kayak gitu kan. Dan kita nggak peduli dengan apa yang akan terjadi di dunia mendatang. No, as a Christian, as the true believer of Jesus Christ, we have to believe that God will raise us from the dead. Tuhan akan bangkitkan kita itu dari kematian. Dan ini bukan satu bahasa kiasan, but secara literal, secara nyata, secara real, suatu saat kita akan dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan dan mendapat bagian bersama-sama dengan Tuhan. Jadi mari saat ini kita baca ya dari 1 Korintus pasal 15 ayat 51 hingga 58. Saya akan bacakan 8 ayat ini, tetapi nanti saya akan bahas ini hanya 2 ayat saja ya. But let me tell you something wonderful, a mystery I will probably never fully understand. We are not all going to die, but we are all going to be changed. Kita semua nggak akan mati, tetapi kita akan diubahkan. Alright, here it is. You hear a blast to end, or blast from a trumpet. And in the time that you look up and blink your eyes, it's over. On signal from that trumpet from heaven, the dead will be up and out of their graves, beyond the reach of death, never to die again.
At the same moment and in the same way, we all be changed. In the resurrections, seems of things, this has to happen. Everything perishable taken off the shelves and replaced by the imperishables. This mortal replaced by the immortal. Then the saying will come true. Death swallowed by triumphant life. Who got the last word? Oh death, who is afraid of you now? Jadi di sini Paulus menjelaskan bahwa nanti ketika suara sangkakala itu berbunyi, kita semua ini nggak akan mati gitu. Maksudnya nggak semua kita akan mati, karena orang-orang yang mati mereka akan bangkit lebih dulu, keluar dari kuburnya, kemudian mereka diubahkan, dan kita yang masih hidup ya kita juga akan diubahkan saat itu ke tubuh kemuliaan gitu. Dan di ayat itu yang terakhir tadi saya bacakan, saat itulah maut itu akan berkata, who is afraid of you now gitu. Dan disinilah dikatakan bahwa maut itu telah dikalahkan, sudah dikalahkan. Now death, where is your sting? Di mana sengatmu, hai maut? Oh death, who is afraid of you now? Hai maut, siapa yang takut sama kamu sekarang? Ya kita tahu bahwa kematian itu adalah hal yang paling ditakuti ya, apalagi sekarang ya kita di masa pandemi. Okay, we need to get ready gitu loh, karena kita tidak pernah tahu kapan maut itu menjemput. Tetapi Tuhan berkata bahwa kita orang-orang yang percaya kepadanya, kita tidak perlu takut lagi akan sengatnya maut. Dan ayat selanjutnya, this is something that I want to dig more ya. It was sin that made that so frightening and low-cost guilt that gave sin its leverage, its destructive power. Jadi yang bikin kematian itu kayaknya nakutin banget itu adalah karena dosa. Coba kalau kayak kita, sudah yakin banget nih kita orang yang hidup yang suci dan murni, and then we don't need to be afraid ya. Kita nggak akan takut kayak gitu mati sekarang, let's say okay, nggak apa-apa gitu. Tapi karena ada dosa, kesadaran dalam diri kita bahwa I'm a sinner, aku lakukan dosa, maka itu membuat kita khawatir dan takut kayak gitu. Yang kayak semoga aku bisa dikasih waktu lagi untuk menebus dosa-dosa aku. Nah yang kayak gitu ya. Tapi mari kita lihat kalimat berikutnya. But now in a single victorious stroke of life, all three, sin, guilt, death, are gone. The gift of our Master Jesus Christ. Thank God. Wow, bagi saya ini adalah kalimat yang sangat luar biasa teman-teman semua. Bayangkan ya, in a single victorious stroke of life, hanya dengan satu stroke, satu kayak pukulan kayak gitu ya, pukulan atau sentuhan kehidupan yang berkemenangan, maka ketiga hal ini yaitu dosa, rasa bersalah, dan kematian, maut, semuanya itu akan hilang. Dan itu adalah anugerah dari Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi mari kita lihat tiga hal ini, sin, guilt, and death. Jadi let's talk about sin. Mari kita bicara tentang dosa ya. Kalau kita melakukan dosa ya teman-teman, kita pasti merasa bersalah kayak gitu. Jadi nggak serta-merta kalau kita lakukan dosa kemudian kita mati. Katakanlah lakukan dosa kemudian bang, Tuhan bunuh kita ya. Kita ada di maut jadi temannya iblis. Enggak. Tapi ketika kita berbuat dosa, maka pasti ada rasa bersalah di dalam diri kita. Nah seharusnya pada momen ini adalah kesempatan bagi kita semua untuk bertobat. Ketika kita sadar bahwa aku telah berdosa, aku lakukan hal yang jahat, hal yang menjijikan, maka itu adalah momen yang paling tepat untuk kita untuk bertobat. Untuk kita mengaku di hadapan Tuhan, minta ampun, dan Lord, aku gak akan lakukan itu lagi gitu. Tapi kebanyakan orang dia udah berdosa, merasa bersalah, tapi nggak berhenti gitu loh di situ, tapi terus menerus melakukannya, sehingga masuklah ke tahap yang ketiga ini yaitu maut. Makanya kan kalau di ayat yang lain dikatakan keinginan kalau sudah dibuahi dia dosa, dan dosa kalau dibuahi dia jadi maut gitu. Ini adalah reminder buat kita semua. Ketika kita melakukan dosa yang mana sehari-hari pasti kita sering lakukan dosa, baik disengaja maupun gak disengaja, baik pikiran, perkataan, perbuatan, ada rasa bersalah dalam hati kita, rasa gak enak dalam hati kita. Itu adalah warning dari Roh Kudus, and we need to repent. And praise God, dengan kasih karunia-Nya dari Yesus Kristus Tuhan kita, maka ketiga hal ini benar-benar boom, hilang tanpa jejak.
Itulah kenapa kalau kita minta ampun sama Tuhan, kita punya kekuatan untuk bangkit lagi dari dosa dan kesalahan kita. Karena kita percaya kita sudah diampuni. Kemudian mari kita lihat ayat yang ke-58. With all this going for us, my dear friends, stand your ground and don't hold back. Throw yourselves into the work of the Master, confident that nothing you do for him is a waste of time or effort. Wow, this is very amazing, guys. Ini nih ayat yang benar-benar, wah, kalau aku bilang give so much courage and strength kayak gitu buat aku secara personal. Karena jelas banget ini Tuhan katakan stand your ground, stand your ground. Itu tuh kayak kalau kita ngomong ke seorang prajurit, stand your ground artinya berdirilah teguh, berdirilah tegak kayak gitu. Yang kayak prajurit, walaupun kamu capek, lelah dan dalam keadaan sangat terancam, tapi you still stand your ground, bertahan, berdiri teguh dan tegak. Dan ini adalah pesan Tuhan untuk kita semua. Whatever happen, with all this going for you, katanya apapun yang terjadi kepadamu, my dear, stand your ground. And don't hold back. Jangan mundur. Jangan tahan-tahan lagi. Throw yourselves into the work of the Master. Nah ini lemparkan dirimu, katanya lemparkannya artinya sedemikian rupa masuk ke dalam situ. Into the work of the Master. Lemparkan dirimu ke dalam pekerjaan Tuhan kita. Pekerjaannya Tuhan. It means kita lakukan semaksimal mungkin, sebaik mungkin, dengan sepenuh hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita. And confident, dan percayalah, that nothing you do for him, bahwa tidak ada satu hal pun yang kamu lakukan untuknya, is a waste of time or effort. Tidak akan ada satu pun yang kamu lakukan untuknya itu sia-sia. Artinya your time, your effort, waktu dan usahamu semua tidak akan pernah sia-sia ketika kamu melakukannya untuk Tuhan. So this is very amazing. Again, I said like amazing like a lot of times. Tapi aku berdoa agar firman hari ini benar-benar masuk dalam hati kita, dalam hati teman-teman semua, bahwa mungkin saat ini keadaanmu gak baik-baik saja. Mungkin saat ini kamu ngerasa discouraged, mungkin habis melakukan sesuatu yang kamu rasa ini gak bisa diampuni lagi, aku berdosa dan aku gak mau lagi nih ngelakuin pekerjaan Tuhan. Hey, I tell you guys, God is so good, dan Dia selalu membuka tangannya untuk menyambut engkau. Dan ingat, only with a single victorious stroke of life, sin, guilt, and death, semua itu hilang dari hadapan Tuhan. Jadi kita gak perlu takut lagi, dan selalu ingat bahwa Tuhan menyertai kita. So I think that's all that I can share for today. I just want to encourage you, just stand your ground. Mungkin kakimu rasanya lemah, mungkin tanganmu rasanya gemetar, kamu ngerasa udah gak mampu lagi berdiri di mana Tuhan tempatkan kamu merasa udah gak kuat lagi, angkat perlengkapan senjatamu. Tapi Tuhan katakan, stand your ground, jadilah kuat, jadilah teguh. Bukan karena kekuatan yang datang daripada dirimu sendiri, tapi kekuatan yang datang daripada Tuhan. Dan ingatlah, apapun yang kamu lakukan untuk Tuhan, semuanya tidak akan pernah sia-sia. I pray you have such a blessed week and blessed next days, next future in front of you. Aku percaya hal-hal besar Tuhan akan kerjakan dalam kehidupanmu. God bless you.